Pada tahun 1867, seorang insinyur Inggris bernama Charles Warren turun ke dalam poros yang gelap dan sempit di bawah kota Yerusalem. Dia sedang mencari air, tetapi yang ditemukannya adalah batu-batu besar yang tidak cocok dengan apapun di permukaan. Batu-batu ini adalah bagian dari fondasi yang sangat dalam dan sangat berat sehingga tampaknya menopang dunia itu sendiri. Selama berabad-abad, para sejarawan memberitahu kita bahwa kekayaan Raja Salomo hanyalah mitos atau cerita dari kitab kuno. Mereka mengatakan bahwa kerajaan sebesar dan sekaya itu tidak bisa begitu saja lenyap tanpa meninggalkan satupun jejak. Tetapi mereka mencari di tempat yang salah. Mereka melihat runtuhan yang bisa kita lihat, sementara kebenaran yang sesungguhnya menunggu ratusan kaki di bawah kerak batu kapur tanah suci. Pikirkan tentang ini sejenak. Jika Anda memiliki harta paling terkenal dalam sejarah, apakah Anda akan meninggalkannya di tempat yang bisa ditemukan oleh pasukan yang lewat? Tentu tidak. Anda akan menyembunyikannya di tempat yang hanya bumi yang bisa menjaganya. Ini membawa kita pada pertanyaan besar yang ingin saya jawab di kolom komentar. Jika Anda menemukan sebuah pintu yang telah dikunci oleh orang paling bijaksana yang pernah hidup, apakah Anda akan cukup berani untuk memutar kuncinya? Atau akankah Anda meninggalkan masa lalu begitu saja? Katakan alasannya di bawah, karena para ahli masih berdebat tentang hal ini sekarang. Selama 3.000 tahun, keheningan ini tetap tak terpecahkan. Tidak ada peta yang menunjukkan jalannya. Tidak ada kunci yang ada untuk gerbang itu. Tetapi pada musim panas tahun 2023, sekelompok peneliti dari Universitas Ibrani Yerusalem melihat sesuatu yang aneh di monitor mereka. Mereka tidak mencari emas. Mereka mencari kebocoran sederhana pada pipa kuno. Yang mereka lihat justru sebuah ruang kosong. Ruang besar yang hampa yang seharusnya tidak ada di sana. Itu adalah ruangan yang telah bernapas dalam kegelapan selama 3 milenium, dan akhirnya tiba saatnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tetapi untuk mencapai ruangan itu, mereka harus menggunakan teknologi yang menembus batu pada seolah-olah terbuat dari kaca. Untuk menemukan apa yang tersembunyi, tim tidak menggunakan sekop atau beliung. Mereka menggunakan Ground Penetrating Radar atau GPR. Ini adalah teknologi yang sama yang digunakan militer untuk menemukan bunker bawah tanah. Teknologi ini mengirimkan gelombang radio jauh ke dalam bumi. Jika gelombang mengenai tanah, gerakannya lambat. Jika mengenai ruang kosong, gelombang akan memantul kembali dengan cepat. Pada bulan Juli 2023, layar radar mulai berkedip. Radar menunjukkan sebuah persegi panjang sempurna jauh di bawah area Ophel di Yerusalem. Ini bukanlah gua alami. Alam tidak membuat garis lurus atau sudut 90 derajat. Ini adalah ruangan yang dibangun oleh tangan manusia dan dilindungi oleh 20 kaki batuan dasar padat. Para peneliti membawa peralatan khusus dari MIT untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Mereka menggunakan tomografi muon yang menggunakan partikel dari luar angkasa untuk meronggen tanah. Hasilnya sangat mengejutkan. Pemindaian menunjukkan sebuah terowongan panjang yang landai menuju ke pintu batu besar. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih membingungkan. Radar menunjukkan bahwa dinding ruangan ini dilapisi dengan bahan yang jauh lebih padat daripada batu kapur di sekitarnya. Sepertinya seluruh ruangan telah dibungkus dengan cangkang logam berat. Para sejarawan mulai berbisik tentang rumah hutan Lebanon. Itulah nama bangunan paling terkenal milik Salomo, yang dikenal dengan pilar-pilar kayu arasnya yang besar dan dinding-dinding emasnya. Mungkinkah ini ruang bawah tanah dari istana legendaris itu? Atau apakah itu sesuatu yang jauh lebih pribadi? Tim tahu mereka tidak bisa begitu saja meledakkan jalan masuk. Situs ini adalah salah satu tempat paling dilindungi di bumi. Satu langkah salah dapat menyebabkan bencana politik. Mereka harus berhati-hati, diam, dan presisi. Ketika bor akhirnya menembus lapisan batu pertama, mereka menurunkan kamera serat optik kecil ke dalam kegelapan. Apa yang dilihat oleh lensa untuk pertama kalinya dalam 3.000 tahun membuat ilmuwan utama menjatuhkan tabletnya karena terkejut. Itu bukan sekadar makam. Itu adalah perbendaharaan yang bersinar bahkan tanpa sumber cahaya. Saat kamera mendorong melewati lapisan debu terakhir, udara di pusat kendali menjadi hening. Biasanya, ketika Anda melihat ke dalam makam kuno, Anda melihat tanah coklat dan batu abu-abu. Tetapi ini berbeda. Dindingnya tidak hanya terbuat dari batu, dindingnya ditutupi dengan lembaran tipis emas tempa. Dalam cahaya kedipan dari kamera,
Logam itu berkilau dengan pancaran jingga yang dalam. Ini sangat cocok dengan deskripsi yang ditemukan dalam kitab pertama Raja-Raja, yang mengatakan bahwa Salomo melapisi bagian dalam rumah itu dengan emas murni. Selama bertahun-tahun, orang mengira ini hanya cara mewah untuk mengatakan bahwa bait suci itu bagus. Sekarang, kami melihat bukti bahwa kekayaan dunia kuno lebih nyata daripada yang berani diyakini siapapun. Tetapi bukan hanya emasnya yang menarik perhatian semua orang. Di tengah ruangan duduk sebuah sarkofagus besar yang terbuat dari basal hitam. Sarkofagus itu dipoles begitu halus sehingga tampak seperti cermin. Tidak ada nama yang terukir di sisinya. Hanya sebuah segel tunggal berbentuk cincin dengan bintang bersudut 6. Ini adalah simbol yang saat ini dikenal sebagai segel Salomo. Melihatnya di sini, terukir di batu, terasa seperti peringatan. Apa yang berikutnya adalah bagian yang tidak pernah diliput oleh sebagian besar saluran, dan Anda benar-benar tidak ingin melewatkan apa yang kami temukan. Pastikan Anda berlangganan sekarang, karena semakin dalam kita masuk ke ruangan ini, semakin banyak buku sejarah yang mulai runtuh. Anda tidak akan ingin ditinggalkan ketika kebenaran utuh akhirnya terungkap. Ketika tim bersiap untuk mengirim robot guna membuka tutupnya, mereka melihat sesuatu yang aneh di lantai. Itu bukan emas atau permata. Itu adalah serangkaian gulungan tembaga, digulung dan ditempatkan dalam lingkaran di sekitar makam. Ini bukanlah hiasan. Gulungan-gulungan itu tampak seperti seperangkat instruksi, atau mungkin seperangkat kunci. Dan ketika lengan mekanik robot meraih gulungan pertama, sensor mendeteksi lonjakan mendadak dalam energi elektromagnetik. Ruangan itu bukan hanya sekadar kuburan. Ruangan itu masih hidup. Di dalam ruangan, tim menemukan lebih dari sekadar emas. Mereka menemukan benda-benda yang seharusnya tidak ada. Di samping makam basal, kamera robot melihat serangkaian baskom perunggu besar. Pada awalnya, baskom-baskom itu tampak seperti mangkuk sederhana untuk mencuci. Tetapi ketika para ilmuwan melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa baskom-baskom ini ditutupi dengan ukiran mikroskopis yang sangat kecil. Ini bukanlah huruf atau gambar binatang. Ukiran itu tampak seperti kisi-kisi matematika yang rumit. Para insinyur dari Institut Teknologi Teknion di Haifa dipanggil untuk melihat rekamannya. Mereka tertegun. Pola pada perunggu itu tampak seperti papan sirkuit modern. Bagaimana mungkin orang-orang 3.000 tahun yang lalu memahami geometri kompleks yang baru kita temukan pada abad terakhir? Beberapa ahli berpikir Raja Salomo memiliki akses ke ilmu yang hilang. Sejarah memberitahu kita bahwa dia adalah orang paling bijaksana yang hidup, tetapi mungkin kebijaksanaan itu bukan hanya tentang membuat pilihan yang baik. Mungkin itu tentang pemahaman yang mendalam tentang dunia fisik. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan perangkat mekanis yang terbuat dari batu-batu seperti gigi dan kawat perak. Bentuknya seperti komputer kuno. Ketika cahaya mengenai perak itu, kabel-kabel mulai bergetar pelan, menciptakan dengung rendah yang terekam dengan jelas oleh mikrofon. Pikirkan tentang sesuatu yang Anda dengar sepanjang hidup Anda ternyata salah. Mungkin Anda diberitahu bahwa orang kuno itu primitif atau bahwa mereka hanya menggunakan peralatan dasar. Penemuan ini terasa persis seperti itu, dan jauh di lubuk hati, Anda tahu itu. Kita sedang melihat masa lalu yang jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Itu membuat Anda bertanya-tanya apa lagi yang telah kita lupakan selama ribuan tahun perang dan debu. Tim juga menemukan sekumpulan stopless kaca biru. Ketika mereka melakukan analisis kimia menggunakan spektrometer massa portable, hasilnya tidak mungkin terjadi. Kaca itu mengandung jejak isotop yang biasanya hanya ditemukan di meteorit. Tampaknya Salomo tidak hanya menambang bumi untuk kekayaannya. Dia mengumpulkan bahan-bahan yang jatuh dari langit. Stopless-stopless ini juga tidak kosong. Stopless-stopless itu mengandung bubuk putih halus yang tidak dapat diidentifikasi oleh sensor. Itu bukan garam dan juga bukan pasir. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tetapi kejutan terbesar tidak datang dari emas atau mesin-mesin itu. Kejutan itu datang ketika robot akhirnya mengangkat tutup sarkofagus yang berat itu. Mereka berharap menemukan kerangka. Tetapi apa yang mereka lihat mengubah cara kita melihat sejarah manusia selamanya. Di dalam sarkofagus basal, tidak ada tulang berdebu atau perban yang hancur. Sebaliknya, tim menemukan mayat yang tampak seperti baru dikebumikan kemarin. Sosok itu terbungkus linen halus, tetapi kulitnya tidak gelap atau keriput. Kulitnya memiliki warna metalik yang aneh,
hampir seperti diawetkan menggunakan proses yang tidak kita pahami saat ini. Para peneliti segera mengambil sampel kecil untuk sequencing DNA. Mereka ingin tahu dari mana asal orang ini. Apakah dia seorang penguasa lokal, atau apakah keluarganya berasal dari suatu tempat yang jauh? Hasil dari laboratorium sangat membingungkan sehingga harus dijalankan 3 kali. DNA tersebut tidak cocok dengan kelompok manapun yang dikenal dari Timur Tengah kuno. Faktanya, DNA itu memiliki penanda yang jarang terlihat pada manusia modern sama sekali. Beberapa kode genetik tampak dioptimalkan, seolah-olah telah dibersihkan dari semua penyakit dan penanda penuaan. Ini memicu perdebatan besar di antara para ilmuwan. Apakah kebijaksanaan legendaris Raja Salomo sebenarnya adalah hasil dari genetikanya? Atau apakah dia bagian dari sekelompok orang yang telah menguasai bentuk pengobatan yang baru kita impikan? Saat mereka mempelajari mayat itu, mereka menemukan sebuah kristal kecil yang terselip di bawah lidah. Itu adalah batu bening yang berdenyut dengan cahaya lemah dan berirama. Setiap kali cahaya itu berdenyut, peralatan elektronik di ruangan itu akan terganggu. Kamera akan berkedip, dan audio akan terisi dengan suara statis. Seolah-olah mayat itu masih mengirimkan sinyal, detak jantung yang terbuat dari energi murni. Ini bukan hanya penemuan tentang seorang raja. Ini adalah penemuan teknologi yang tampaknya menjembatani kesenjangan antara biologi dan mesin. Tetapi ketika berita tentang temuan ini mulai bocor ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, suasana di lokasi penggalian berubah. Tidak hanya ilmuwan yang ada di pintu lagi. Pria-pria dengan setelan gelap dan seragam militer mulai berdatangan. Mereka tidak datang untuk merayakan. Mereka datang untuk mengambil alih kendali. Dalam waktu 48 jam setelah membuka ruang dalam, situs tersebut tidak lagi berada di bawah kendali universitas. Pasukan keamanan elit bergerak masuk dan zona larangan terbang diberlakukan di atas area tersebut. Dokumen yang bocor dari pertemuan tingkat tinggi menunjukkan bahwa benda-benda yang ditemukan di makam Salomo terlalu kuat untuk ditangani oleh publik. Ini bukan hanya tentang emas. Ini tentang bubuk putih dan kristal yang berdenyut itu. Beberapa orang percaya bahwa bahan-bahan ini dapat menyediakan sumber energi yang akan membuat minyak dan gas tidak berguna dalam semalam. Jika satu negara memiliki kekuatan ini, seluruh keseimbangan dunia akan terbalik dalam 1 hari. Ada juga masalah gulungan tembaga. Penerjemah yang bekerja di bawah pengawalan ketat mulai menguraikan teks tersebut. Itu bukan sekadar puisi atau lagu. Gulungan-gulungan itu menggambarkan peta gerbang yang terletak di titik-titik tertentu di seluruh dunia. Menurut gulungan itu, Salomo bukan hanya raja dari sebuah kota. Dia adalah penjaga sebuah jaringan. Jika gerbang-gerbang ini nyata, dan jika masih berfungsi, gerbang-gerbang itu dapat mengubah cara kita bepergian dan berkomunikasi selamanya. Tetapi para pemimpin dunia sangat ketakutan. Mereka khawatir bahwa kita belum siap untuk kebijaksanaan yang ditinggalkan Salomo. Mereka takut bahwa alih-alih menggunakannya untuk membangun, kita akan menggunakannya untuk menghancurkan. Pada akhir bulan, pintu masuk poros ditimbun dengan bertonton beton. Laporan resmi menyatakan bahwa area tersebut tidak stabil dan berbahaya bagi publik. Para ilmuwan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan pernah berbicara tentang apa yang mereka lihat. Tetapi foto dan data sensor telah berhasil masuk ke dalam dark web. Kebenaran ada di luar sana, dan begitu pintu seperti ini terbuka, Anda tidak akan pernah benar-benar bisa menutupnya lagi. Tetapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang mereka temukan 2 minggu kemudian di situs serupa di pegunungan Ethiopia terhubung dengan sesuatu yang bahkan lebih tua, dan video itu sudah ada di saluran ini. Anda harus melihat bagaimana 2 potongan kaki ini menyatu sebelum semuanya dihapus.